Halo pemirsa, perkenalkan nama saya Satya Zahran Yafi dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Prodi Komunikasi Penyiaran Islam UIN 1 Tulungagung. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah reportase dengan tema gosip dan fitnah yang merusak nama baik orang lain. Fenomena seperti penyebaran kabar tidak benar, gosip atau fitnah masih sering terjadi di lingkungan masyarakat. Meskipun terlihat sepele, perilaku ini dapat merusak hubungan antar warga, menimbulkan kesalahpahaman, bahkan merusak nama baik seseorang. Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana hal ini dipandang dari sisi sosial dan kewarganegaraan, mari kita simak liputan berikut ini. Baik pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Ketua RT desa saya yang akan memberikan pandangannya mengenai fenomena gosip dan fitnah yang merusak nama baik orang lain. Baik, langsung saja, apakah fenomena gosip ini sering terjadi di lingkungan Bapak? Kalau mengenai tentang gosip atau berita-berita yang beredar di masyarakat itu sering terjadi, Mas. Apalagi ketika masyarakat itu sering ketok tulang, ada isu atau ada berita mengenai orang-orang di lingkungan sekitar, itu biasanya cepat sekali untuk menyebar di kalangan masyarakat seperti itu. Jadi memang hal yang sudah biasa itu terjadi di lingkungan masyarakat sekitar. Dampaknya itu seperti apa bagi hubungan antar warga? Ya tentunya kalau mengenai dampak itu ketika berita itu positif ya itu bagus, karena dimana penyebaran informasi itu bisa secepat itu tanpa melalui media apapun. Namun ketika itu berita terkait dengan isu yang negatif itu sangat riskan ya, karena itu berpengaruh terhadap kerukunan antar warga, dimana orang yang diisukan negatif itu belum tentu melakukan seperti itu atau mungkin memiliki alasan tersendiri untuk melakukan itu, sehingga timbulnya dampaknya nanti akan bisa memperpecah belah antar warga. Seperti contohnya kayak isu-isu mengenai mungkin pemilihan kepala desa atau kegiatan-kegiatan politik, itu bisa jadi karena ada fanatisme antar warga, itu bisa menjadi bisa menjadi retaknya kerukunan antar warga. Berarti fenomena gosip ini bisa merusak hubungan antar warga gitu ya Pak? Sangat bisa, potensi itu tetap ada. Cuman kalau di warga sekitar sini insya Allah kok nggak terlalu yang fanatik, artinya mereka bisa mengetahui mana yang seharusnya memang untuk dibahas dalam atau enggak, itu bisa. Terima kasih Bapak. Saat ini saya bersama dengan Saya Muhammad Nafal Abdurrauf, mahasiswa program studi komunikasi dan penyiaran Islam semester 1. Di sini saya mau bertanya Mas, mengapa gosip itu mudah berkembang di masyarakat Mas? Oke, baik. Jadi kalau seperti di zaman sekarang, gosip itu mudah menyebar di masyarakat karena adanya perkembangan teknologi. Jadi yang sebelumnya gosip itu bisa dibilang dilakukan di kehidupan nyata saja, saat ini bisa dilakukan dengan media sosial seperti WhatsApp atau Instagram. Kan kalau dulu informasi itu dari mulut ke mulut, sekarang juga bisa dari media sosial. Jadi ketika misal contohnya di kampus ada info yang mungkin kebenarannya belum terlalu jelas, tapi sudah disebarluaskan oleh beberapa orang, dan itu bisa menjadi penyebab gosip saat ini mudah menyebar di masyarakat. Terus hal apa yang bisa mencegahnya itu? Untuk mengurangi atau mencegah gosip berkembang di masyarakat itu, yang pastinya untuk memilih informasi yang benar atau sudah ada kejelasannya. Jadi kita tidak perlu menyebarkan informasi-informasi yang belum jelas kebenarannya, karena informasi-informasi tersebut bisa dibilang dapat menyesatkan orang lain. Jadi untuk mencegahnya bisa memilah informasi dan juga tidak menyebarkan informasi-informasi yang belum jelas kebenarannya. Oke, baik. Oke, dari pembahasan ini dapat kita simpulkan bahwa
Gosip dan fitnah bukanlah hal yang ringan. Perilaku tersebut tidak hanya merusak nama baik seseorang, tapi juga merusak nilai moral sebagai warga negara serta bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sebagai masyarakat, kita perlu lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi, serta mengutamakan sikap saling menghormati agar tercipta hubungan sosial yang harmonis. Demikian reportase saya kali ini. Saya Satya Zaron Yafi dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam pamit undur diri.